Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi mengenai pewarna alami yang digunakan dalam pewarna rambut. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Irma Adawiyah, yang kedua Fitri Amalia, yang ketiga Yuliana Latifah, yang keempat Husnain M. Mahluk, dan yang terakhir Adi Yusuf Haryanjaya. Definisi dan pemanfaatan. Yang pertama yaitu sediaan pewarna rambut. Sediaan pewarna rambut adalah sediaan kosmetika yang digunakan dalam tata rias rambut untuk mewarnai rambut, baik untuk mengembalikan warna rambut asalnya atau warna lain. Pewarnaan rambut dapat dilakukan dengan berbagai cara, menggunakan berbagai jenis zat warna alam maupun warna sintetik. Penggunaan pewarna sintetis pada pewarna rambut dapat berbahaya bagi kesehatan manusia. Salah satu contoh zat warna sintetis yang digunakan dalam kosmetik adalah rodamin B. Pewarna rodamin secara topikal atau luar tubuh bisa menyebabkan iritasi kulit, resiko kanker, dan dalam konsentrasi tinggi bisa menyebabkan kerusakan hati. Oleh karena itu, penggunaan pewarna sintetis dapat digantikan dengan pewarna alami. Salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan adalah pada biji pinang. Selanjutnya yaitu biji pinang. Pinang atau Areca catechuel, terutama pada bagian biji, merupakan salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pewarna. Menurut Haveni, pada tahun 1987, biji pinang dapat menghasilkan warna merah anggur tua. Penggunaan pewarna sintesis dapat diganti dengan pewarna alami. Salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan adalah biji pinang. Pemanfaatan pinang untuk konsumsi dalam negeri masih sedikit. Selama ini, pinang digunakan sebagai ramuan yang dimakan bersama sirih yang menjadi kebiasaan turun-temurun pada beberapa daerah tertentu di Indonesia. Selain itu, pinang digunakan sebagai obat tradisional. Penggunaannya sebagai pewarna telah digunakan bersama gambir menghasilkan warna soga pada batik. Aktif pada biji pinang. Biji pinang mengandung senyawa golongan polifenol, yaitu flavonoid dan tanin. Senyawa tersebut merupakan senyawa yang menghasilkan warna pada biji pinang. Jadi si biji pinang itu dapat menghasilkan warna merah anggur tua. Flavonoid adalah senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang umumnya terbesar di dunia tumbuhan. Flavonoid diklasifikasikan sebagai flavon, flavonol, katekin, flavonol, kalkon, dan antosianin. Tanin secara umum dapat didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang memiliki berat molekul cukup tinggi, yaitu lebih dari 1000, dan dapat membentuk kompleks dengan protein. Di sini ada gambar struktur kimia tanin. Isolasi zat aktif. Proses isolasi zat aktif pada biji pinang, yaitu mengambil kandungan tanin dari biji pinang dengan perlakuan ekstraksi dan destilasi dengan patokan suhu ekstraksi 40 derajat Celcius, waktu ekstraksi 30 menit, dan jenis pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi tanin adalah aseton 70%. Semakin lama waktu ekstraksi, maka semakin banyak komponen yang terekstrak. Pewarna dari biji pinang dapat diperoleh melalui proses ekstraksi. Ekstrak dapat dibuat menjadi bubuk melalui pengeringan menggunakan pengering semprot spray Brier. Bahkan pengisi biasa digunakan untuk menghasilkan produk bubuk yang berfungsi melindungi senyawa aktif target, serta mengurangi kehilangan senyawa aktif selama proses pengeringan dan meningkatkan rendemen produk. Studi literatur. Diketahui bahwa kadar tanin dalam biji pinang berkisar antara 15% sampai 25%. Sedangkan dari hasil percobaan yang terlihat didapatkan kadar tanin yang terbanyak adalah 12,1109% pada ukuran bahan 20 mesh dengan waktu ekstraksi 35 menit. Hasil tanin yang didapatkan tidak sesuai dengan teori dikarenakan ukuran bahan terlalu besar sehingga harus lebih diperkecil atau memperbesar ukuran mesh
Dengan demikian, luas permukaan area kontak dengan parut akan semakin besar, sehingga tanin yang terekstrak akan semakin banyak pula. Analisis hasil dan pembahasan formulasi pewarna rambut ekstrak biji pinang. Di sini dapat dilihat ada dua tabel berbeda, yaitu formula standar dan formula yang akan dibuat. Pada formula yang akan dibuat ada 5 formulasi yang berbeda, yaitu formulasi A 0%, formulasi B 5%, formulasi C 15%, formulasi D 25%, dan yang terakhir formulasi E 35% dengan konsentrasi ekstrak yang berbeda-beda. Prosedur kerja. Hal yang pertama dilakukan kalibrasi terhadap beker glass 100 ml. Selanjutnya, hal pertama yang dilakukan mengembangkan xanthan gum dengan verified water diaduk sampai terbentuk basis gel. Selanjutnya, campurkan virogalol, tembaga 2 sulfat dan ekstrak biji pinang ke dalam lumpang hingga homogen. Dan ditambahkan verified water 50 ml ke dalam lumpang lalu dicampur hingga homogen. Masukkan campuran virogalol, tembaga 2 sulfat dan ekstrak biji pinang ke dalam basis gel. Lalu dipindahkan massa ke dalam beker glass yang telah dikalibrasi dan kemudian dicukupkan dengan verified water sampai batas kalibrasi. Uji yang dilakukan pada percobaan ini yaitu uji evaluasi sediaan fisik. Uji evaluasi sediaan fisik terdiri dari uji organoleptis, uji pH, uji viskositas, uji stabilitas warna yang dihasilkan, dan uji stabilitas warna terhadap sinar matahari. Yang pertama yaitu ada uji organoleptis. Uji organoleptis terdiri dari bentuk, aroma, dan warna. Yang dimana di sini formula 1, bentuk yang dihasilkannya yaitu semi padat, aromanya khas basis, warna yang dihasilkannya yaitu jet black dengan kode warna RAL 9005. Formula 2, bentuk yang dihasilkannya yaitu semi padat, aromanya yaitu khas ekstrak, warna yang dihasilkannya itu sama seperti formula 1, jet black dengan kode warna RAL 9005. Untuk formula 3, bentuk yang dihasilkannya yaitu semi padat, aromanya khas ekstrak, warna yang dihasilkannya itu black brown dengan kode warna RAL 8022. Untuk formula 4, bentuk yang dihasilkannya yaitu semi padat, aromanya khas ekstrak, warnanya itu terra brown dengan kode warna RAL 8028. Untuk formula 5, bentuk yang dihasilkannya yaitu semi padat, aromanya khas ekstrak, warna yang dihasilkannya itu beige brown dengan kode warna RAL 8024. Yang kedua yaitu uji pH. pH yang diperoleh yaitu berkisar 3,003 sampai 2,68. pH tidak boleh terlalu asam karena dapat mengiritasi kulit dan tidak boleh terlalu basah karena dapat membuat kulit menjadi bersisik. Penurunan pH dapat dipengaruhi oleh suhu, kandungan zat lain dalam sediaan yang ikut bereaksi yang dapat mengganggu. Yang ketiga yaitu uji viskositas. Didapatkan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak, maka semakin besar nilai viskositasnya. Akan tetapi, pada formulasi 5 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh temperatur suhu yang mengakibatkan nilai viskositas menurun. Yang selanjutnya yaitu uji stabilitas warna yang dihasilkan. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak biji pinang, maka pewarnaan menjadi lebih gelap. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi jumlah ekstrak biji pinang akan memberikan warna yang lebih dominan dibandingkan formula dengan konsentrasi ekstrak lebih rendah. Dapat dilihat pada tabel di samping, di sini ada formulasi dengan konsentrasi yang berbeda dan juga dengan waktu perendaman yang berbeda. Waktu perendamannya yaitu 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Yang terakhir yaitu uji stabilitas warna terhadap sinar matahari. Berdasarkan tabel di samping, terlihat bahwa sesudah rambut terpapar sinar matahari langsung, warna rambut tetap sama. Hal ini dikarenakan zat warna dapat menembus kutikula dan masuk ke dalam korteks rambut sehingga warna rambut tidak mudah berubah. Sinar matahari dapat mempengaruhi terjadinya perubahan warna pada hasil aplikasi pewarna rambut terhadap matahari. Diperoleh bahwa semua formula pewarna rambut yang dihasilkan stabil pada paparan sinar matahari selama 5 jam. Kesimpulan,
Dari pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan yang pertama yaitu ekstrak biji pinang atau Areca catechu dapat diformulasikan sebagai sediaan pewarna rambut yang dihasilkan warna light ivory sampai coklat brown pada rambut. Yang kedua, sediaan pewarna rambut ekstrak biji pinang berbentuk gel, beraroma khas, memiliki pH sediaan 2,6 sampai 3,8, viskositas pada kisaran 6.400 sampai 9.600 centipoise, untuk stabilitas terhadap sinar matahari menunjukkan tetap stabil. Yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa perubahan warna yang paling jelas mengarah pada formula 5, yaitu terdiri dari ekstrak biji pinang 35%, piroguanol 1%, tembaga 2 sulfat 1%, dan santagam 1%, yaitu coklat brown. Daftar pustaka. Di sini terdapat 3 sumber yang telah kami gunakan, yaitu yang pertama, Zaki, Muhammad et al. Dengan judul Pengembangan Formulasi dan Uji Evaluasi Fisik Sediaan Pewarna Rambut Ekstrak Biji Pinang atau Areca catechu sebagai pewarna alami. Yang kedua, Anggrowati, Dwi Ana et al. Dengan judul Isolasi Tanin dari Limbah Buah Biji Pinang dengan Proses Ekstraksi Destilasi. Yang ketiga, Yernisa et al. Dengan judul Aplikasi Pewarna Bubuk Alami dari Ekstrak Biji Pinang pada Pewarna Sabun Transparan. Di sini kami juga lampirkan jurnal-jurnal yang telah kami gunakan. Ini adalah lampiran jurnal-jurnal yang kami gunakan sebagai acuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.